Shalom. Saudara, siapa yang tidak mengenal Simson? Seorang pria terkuat yang pernah hidup. Kalau boleh digambarkan dengan tokoh superhero dalam Avengers, di mana dia memiliki otot-otot seperti tokoh Incredible Hulk, mulut seperti Tony Stark, dan rambut seperti Thor. Ia pada dasarnya seperti 3 Avengers yang digabung menjadi satu di dalam dirinya. Simson adalah orang pilihan Allah, seorang natsir Allah yang diberkati dengan kekuatan luar biasa. Namun Simson masih ada kelemahannya. Lagi dan lagi dia mencari dan mengejar hal-hal yang salah. Seolah-olah beberapa kelemahannya terus mendapatkan makanan darinya dan mendapatkan kesempatan untuk diwujudkan. Dan salah satu kelemahan yang mendapatkan makanan itu adalah nafsu. Dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 dan ayat 1 sampai 2, Simson pergi ke tempat yang salah dengan sengaja dengan menuju ke kota musuh yaitu Timna yang adalah wilayah Filistin. Simson mulai membiarkan kakinya mengembara ke arah yang salah. Matanya memandang ke arah yang salah. Sehingga kita bisa tebak hatinya akan ke arah mana. Sekuat apapun seluruh otot Simson, dia tak kuat untuk menahan dirinya ditarik oleh kelemahannya itu. Sebenarnya dia tidak ada urusan apapun di sana berkaitan dengan panggilan dia sebagai seorang natsir Allah. Tetapi dia sengaja mendatangi masalah dan mencari masalah. Dan akhirnya kita sudah tahu dia terjerat oleh masalah yang dibuatnya sendiri. Akhirnya semua langkah hidup dia menuju kepada kehancuran. Simson sesungguhnya membutuhkan sedikit kemauan untuk mengekang seluruh nafsunya agar dapat menahan dirinya menuju perjalanan hidup yang salah dan kembali menjalani kehidupan sebagai seorang panggilan Allah. Hari ini kita akan melihat Simson mencapai titik terendah. Namun Anda perlu memahami Simson tidak menghancurkan hidupnya sekaligus. Ia menghancurkannya selangkah demi selangkah. Oleh sebab itu setiap kita membutuhkan 1 ons pengekangan, 1 ons ketaatan, atau 1 ons ketergantungan pada Allah agar hidup kita tidak menuju arah yang salah atau jalan yang salah. Dari kisah Simson kita belajar bahwa kita mulai menjauh dari Allah atau ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, kita akan mengambil langkah kecil yang sama seperti juga yang dilakukan oleh Simson, yaitu mulai meremehkan musuh kita. Simson merasa dengan kekuatan fisik yang dimilikinya, dia bisa menghancurkan musuhnya. Tetapi dia lupa bahwa itulah mulai awal langkah kejatuhan dia. Yang kedua, bukan hanya sekedar dia menganggap remeh musuhnya, tetapi dia merasionalisasi dosa-dosanya. Beberapa orang banyak menganggap membenarkan dosanya atau menganggap bahwa dosa yang dilakukan adalah dosa yang kecil dan merasa masih baik-baik saja. Sehingga pepatah mengatakan saya kan boleh melihat menu asal saya tidak memesan apapun dari daftar menu itu. Dan yang ketiga menjadi langkah kehancuran dia adalah menganggap ketidaktaatan dirinya tidak akan merugikan dirinya. Sama seperti Simson, kita terus berpikir bahwa saya akan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan terakhir kali. Seolah-olah itu menjadi langkah kita yang terbaik. Saya akan membebaskan diri saya seperti Simson yang dia pikir dia bisa keluar dari jebakan orang-orang Filistin. Namun akhirnya dia tidak bisa menguasai dirinya. Dosa telah menemukan diri Simson dan juga bisa menemukan diri kita ketika kita bermain-main dengan dosa kita. Dan itulah yang terjadi pada diri kita. Oleh sebab itu supaya kita mengalami hidup yang berkemenangan dan tidak seperti Simson yang mencari masalah, terjerat oleh masalah, yaitu dengan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Bergantung kepada Tuhan Yesus.
selalu taat seperti kata Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14 yang berbunyi demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bukan berlari-lari kepada arah yang salah, tetapi kepada arah yang benar, yaitu hidup di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang tahun 2025 ini. Amin.